Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kuliah pada pekan ke-11 terkait dengan kepemimpinan. Saya Aida Rahma, NIM G44190052, akan menjelaskan perihal pengertian dari kepemimpinan, pemimpin, serta perbedaan pemimpin dengan manajer. Kepemimpinan adalah proses yang dilakukan oleh orang atau organisasi dalam mempengaruhi, mengatur, dan membimbing orang lain dalam suatu kelompok menuju suatu tujuan bersama. Kepemimpinan berkaitan dengan bagaimana pengaruh seseorang yang biasa disebut dengan pemimpin dapat mempengaruhi orang lain, pengikut, atau bawahannya agar mengikuti arahan dari seorang pemimpin menuju tujuan pengorganisasian. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah gerak dan kerja suatu kelompok, karena kepemimpinan turut menciptakan bagaimana suatu proses, tujuan, lingkungan kerja, serta strategi suatu kelompok atau organisasi terbentuk. Dalam kepemimpinan dikenal sosok yang disebut dengan pemimpin. Lantas, apa perbedaan antara pemimpin dan juga manajer? Manajer merupakan suatu jabatan atau posisi resmi yang dimiliki oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh organisasi atau perusahaan. Sedangkan pemimpin muncul secara alami atau dipilih oleh orang-orang yang akan dipimpinnya. Kemudian, seorang manajer juga mempengaruhi orang-orang dengan jabatan atau wewenang resmi yang dimilikinya bersama dengan jabatan yang diembannya. Sedangkan pemimpin mempengaruhi orang lain dengan kemampuannya dalam mengorganisasi, memimpin, dan juga personal yang dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga dengan senang hati orang-orang akan mengikuti arahan dari seorang pemimpin. Ada pula hal yang membedakan antara manajer dan juga pemimpin adalah arah kerja. Arah kerja yang dilakukan oleh manajer berfokus pada perencanaan dan teknis suatu hal atau pekerjaan, hingga manajer hanya memastikan bahwa pekerjaan akan selesai dengan baik dan benar. Berbeda dengan seorang pemimpin memiliki arah kerja yang berfokus pada tujuan dan visi bersama. Bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai bersama dan semua orang yang bekerja sama bersamanya dapat merasakan manfaat dari tercapainya tujuan dari visi tersebut. Terakhir, ada pula seorang manajer akan menciptakan batasan kerja untuk memastikan bahwa anggotanya mengerjakan hal-hal yang telah direncanakan oleh manajer, serta mengendalikan anggota sesuai dengan prosedur standar operasional yang telah ditentukan untuk mencapai batas kerja sesuai dengan hal-hal yang telah direncanakan. Sedangkan seorang pemimpin akan berfokus dalam menciptakan nilai dan budaya kerja pada organisasi, sehingga membantu orang lain untuk berkembang secara pribadi. Saya Noni Yulia Safira, G44190090, akan memaparkan tentang teori kepemimpinan awal. Nah, teori kepemimpinan awal berfokus pada dua hal, yaitu leadership trait theories, teori karakter pemimpin, dan juga leadership behavior theories, yaitu teori perilaku pemimpin. Bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggotanya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang leadership trait theories, yaitu teori karakteristik kepemimpinan yang berkembang di tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Fokus leadership traits ini yaitu karakteristik yang membedakan pemimpin dan juga bukan pemimpin. Ada 7 ciri yang diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil, yaitu kemampuan mengarahkan, kehendak memimpin, kejujuran dan integritas yang tinggi, rasa kepercayaan diri, kecerdasan yang luas, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan ekstraversi atau kepedulian yang lebih kepada sekitar. Kemudian ada leadership behavior theories, yaitu teori perilaku kepemimpinan, yang mengenali perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan juga yang tidak efektif. Ada 4 penelitian tentang leadership behavior theories, yaitu studi Universitas Iowa, studi Ohio State, studi University of Michigan, dan juga Kisi Managerial. Studi Universitas Iowa
meneliti tentang 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya otokratik, gaya demokratik, dan gaya laissez-faire. Dikatakan di riset bahwa rupanya tidak ada gaya kepemimpinan tertentu yang konsisten paling efektif menghasilkan kinerja lebih baik. Jadi bergantung kepada keadaan selama berlangsungnya kegiatan. Kemudian, karyawan rupanya lebih puas memiliki pemimpin yang demokratis daripada pemimpin yang otokratis. Studi Ohio State meneliti tentang 2 unsur, yaitu inisiasi struktur dan juga pertimbangan. Temuan risetnya mengatakan bahwa biasanya pemimpin yang tinggi dalam membuat struktur dan pertimbangan akan mencapai kinerja tugas dan kepuasan karyawan yang tinggi pula, tapi tidak selalu seperti ini. Kemudian ada studi Universitas Michigan yang mempelajari tentang orientasi karyawan dan juga orientasi produksi. Dikatakan di riset bahwa pemimpin yang berorientasi karyawan akan menghasilkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan yang tinggi pula. Artinya, pemimpin mampu menanamkan sifat loyalitas pada karyawan. Yang terakhir ada kisi manajerial, yaitu kisi yang menilai gaya kepemimpinan menggunakan 2 dimensi, yaitu perhatian pada orang dan perhatian pada produksi dengan skala 1-9. Ada 5 kategori yang menempatkan gaya perilaku pemimpin, yaitu 1,1 manajemen apa adanya, 9,1 manajemen tugas, 5,5 manajemen jalan tengah, 1,9 manajemen country club, dan juga 9,9 manajemen tim. Yang pada setiap titik pasti ada kekurangan dan kelebihan tertentu. Baik, kita mulai masuk ke teori kontingensi kepemimpinan. Jadi dalam teori ini didefinisikan hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi. Terdapat 3 teori kontingensi, yaitu yang pertama teori Fiedler, yang kedua teori Hersey-Blanchard, dan yang ketiga model Pavgol. Nah, yang pertama kita akan membahas model Fiedler. Dari sini kita tahu bahwa model ini menggunakan asumsi, yaitu gaya kepemimpinan tertentu yang paling efektif pada situasi tertentu, dan juga asumsi yang kedua menempatkan pemimpin pada situasi yang tepat atau mengubah situasi sesuai dengan restrukturisasi tugas. Kemudian digunakan juga kuesioner Least-Privilege Coworker atau LPC untuk menentukan gaya kepemimpinan seseorang dengan mengukur respons dirinya terhadap 18 pasang sifat kontras dari LPC yang dapat dievaluasi dengan skor tinggi atau gaya kepemimpinan berorientasi hubungan, ataupun skor yang rendah gaya kepemimpinan berorientasi tugas. Pemimpin berorientasi tugas berkinerja baik pada very favorable dan unfavorable situations, sedangkan pemimpin berorientasi hubungan berkinerja baik pada moderately favorable situations. Yang kedua adalah teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard atau SLT. Jadi gaya kepemimpinan yang tepat menentukan keberhasilan dalam kepemimpinan dan juga tergantung pada kesiapan pengikutnya. Yang ketiga ada teori alur sasaran. Pemimpin bertugas dalam membantu bawahannya mencapai sasaran mereka dan memberi arah yang memastikan sasaran tersebut sesuai dengan sasaran organisasi. Untuk teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard, ada ditentukan jenis gaya kepemimpinan beserta kesiapan pengikutnya. Yang pertama ada gaya S1 atau telling,
yang berarti tugasnya levelnya tinggi dan hubungan antar pekerja rendah. Kemudian kesiapan R1-nya tipenya adalah tidak ada kemampuan dan tidak ada keinginan dari pengikutnya. Yang kedua, gaya tipe S2 atau selling, yaitu tugasnya tinggi dan hubungan yang tinggi. Kesiapan R2, yaitu tidak ada kemampuan dan ada keinginan. Yang ketiga, gaya tipe S3 atau participating, itu untuk yang tugas rendah dan hubungan tinggi. Kesiapannya tipe R3, yaitu ada kemampuan dan tidak ada keinginan. Dan yang keempat, gaya S4 atau delegating, yaitu tugas yang rendah dan hubungan juga rendah, serta kesiapannya bertipe R4, yaitu ada kemampuan dan ada keinginan. Kemudian teori alur sasaran, bahwa diasumsikan gaya kepemimpinannya ada 4 tipe, yaitu yang pertama directive leader atau yang pemimpin tipe pengarah atau suka memberi perintah. Yang kedua supportive leader yang selalu mendukung dan memotivasi antara pekerja dan juga pengikutnya. Dan yang ketiga participative leader, yaitu pemimpin yang suka melibatkan diri dan juga mendorong para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi mereka. Dan yang keempat, achievement oriented leader, yaitu pemimpin yang berorientasi pada pencapaian ataupun prestasi. Pendekatan kepemimpinan kontemporer. Pendekatan kontemporer di bidang kepemimpinan mencakup LMX, Leader Member Exchange, kepemimpinan transformasional transaksional, kepemimpinan karismatik visioner, kepemimpinan tim. LMX atau Leader Member Exchange yaitu pemimpin yang dihasilkan dari dalam grup, memiliki kerja yang lebih tinggi, lebih sedikit turnover, dan kepuasan kerja yang lebih. Kepemimpinan transformasional transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi bawahannya ke arah sasaran yang telah ditetapkan dengan menjelaskan peran dan tugas-tugas mereka dan reward atas pencapaiannya. Sedangkan kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang dapat menstimulasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai extraordinary outcomes. Kepemimpinan karismatik visioner. Kepemimpinan karismatik, pemimpin yang antusias, percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku pada cara tertentu. Sedangkan karismatik yaitu memiliki visi, mampu mengartikulasikan visinya, mau mengambil resiko untuk mencapai visinya, peka terhadap lingkungan dan kebutuhan pengikutnya, serta menunjukkan perilaku yang di luar kebiasaan. Sedangkan kepemimpinan visioner yaitu pemimpin yang menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel yang memperbaiki situasi saat ini. Kepemimpinan visioner memiliki kemampuan menjelaskan visi kepada orang lain, menyatakan visi tidak hanya secara verbal dengan kata, namun melalui perilaku, memperluas atau menerapkan visi dalam konteks kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan tim. Karakteristik yaitu memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, mau mempercaya orang lain dan memberi kewenangan, serta memahami ketika akan intervensi. Peran pemimpin tim yaitu sebagai conflict manager, coach, liaison with external constitution, troubleshooter. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan abad 21. Sebelum itu mari kita bahas sumber kekuasaan dari pemimpin. Ada 5 jenis, yaitu pertama reward power, yaitu kekuasaan yang diperoleh menggunakan balas jasa atau reward dalam mempengaruhi seorang agar dia mau untuk mengikuti perintah-perintah kita. Lalu ada coercive power, yaitu atau kekuasaan dengan paksaan gitu. Jadi menggunakan ancaman dan paksaan gitu dalam mempengaruhi orang agar mengikuti perkataan dari seorang pemimpin. Lalu selanjutnya ada referent power, yaitu yang diperoleh dari karisma dan keteladanan dari pemimpin itu sendiri. Lalu ada yang keempat, ada legitimate power, yaitu
kekuasaan yang didapatkan dari posisi seseorang dalam organisasi itu. Lalu yang terakhir ada expert power, yaitu kekuasaan yang didapatkan karena keahlian dan keterampilan dari seorang itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada sifat ideal pemimpin abad 21. Yang pertama yaitu pemimpin yang menyukai dan mampu menghadapi tantangan. Yang kedua yaitu pemimpin yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap berbagai hal. Nah, hal ini akan mendorong suatu organisasi menjadi inovatif dan kreatif. Yang ketiga yaitu ada pemimpin yang mampu membangun budaya kerja organisasi yang mapan, kondusif, dan profesional. Yang keempat, ada pemimpin yang mampu membangun komunikasi dengan baik. Karena dalam suatu organisasi ini, pemimpin ini harus komunikasinya dua arah, tidak satu arah gitu. Agar dari segala lini terjadi komunikasi yang jelas, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah pemimpin yang mempunyai komitmen akan kemajuan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Karena komitmen ini sangat penting bagi keberlangsungan organisasi di abad 21 ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.